teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita selalu sehat meskipun di dalam kondisi pandemi seperti ini. Jangan lupa selalu semangat untuk belajar. Oke. Di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Sebelum ke materi pendapatan nasional, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kali ini. Tujuan dari pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari pendapatan nasional, kemudian menganalisis manfaat dari pendapatan nasional, dan yang ketiga, menganalisis konsep-konsep ataupun komponen-komponen di dalam pendapatan nasional. Materi yang akan kita bahas kali ini, yang pertama itu tentang pengertian dari pendapatan nasional. Dan yang kedua tentang komponen-komponen pendapatan nasional. Apa sih pengertian pendapatan nasional? Ada yang tahu? Oke, sebelum ke pendapatan nasional, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata pendapatan. Coba, Ibu mau tanya, pendapatan itu apa sih? Ada yang tahu apa itu pendapatan? Ya, betul sekali. Pendapatan merupakan penghasilan seseorang ataupun badan usaha yang diperoleh atas pengorbanan yang dia lakukan. Seorang individu akan memperoleh penghasilan ataupun pendapatan karena dia telah bekerja, dan suatu badan usaha akan memperoleh penghasilan ataupun keuntungan atas barang yang telah dihasilkannya ataupun atas jasa yang telah dia lakukan. Nah, pendapatan yang telah diperoleh individu ataupun badan usaha akan dihitung menjadi sebuah pendapatan nasional. Setiap orang akan berkontribusi terhadap peningkatan jumlah pendapatan nasional dan penurunan jumlah pendapatan nasional. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional merupakan pendapatan yang diterima oleh suatu negara melalui berbagai komponen yang akan dipergunakan untuk membiayai kepentingan negara. Bagaimana sekarang? Sudah tahu apa itu pendapatan nasional? Oke, dari situ diharapkan kalian nanti mampu untuk mengetahui ataupun menganalisis apa manfaat dari adanya pendapatan nasional ini. Sekarang kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang konsep-konsep dari pendapatan nasional. Ada beberapa konsep di dalam pendapatan nasional. Yang pertama, ada PDB ataupun GDP. Produk domestik bruto ataupun gross domestic product merupakan pendapatan yang diperoleh penduduk yang berada di dalam suatu negara. Nah, penduduk suatu negara ini bisa dikatakan adalah seluruh penduduk yang mendiami suatu kawasan. Dengan demikian, tidak hanya warga negara tersebut, tetapi warga negara asing juga. Jadi, untuk mencari GDP atau PDB ini, kalian tinggal menjumlahkan pendapatan yang diperoleh warga negara tersebut ditambah dengan pendapatan yang diperoleh warga negara asing yang berada di negara tersebut. Sudah bisa dipahami? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke konsep yang kedua. Yang kedua ada produk nasional bruto. Untuk mencari produk nasional bruto atau PNB ini berbeda dengan mencari PDB tadi. Nah, untuk mencari produk nasional bruto, yang diperhitungkan di dalam PNB adalah jumlah pendapatan penduduk suatu negara, baik itu ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Jadi, kalau disangkut pautkan dengan PDB yang pertama tadi, hasil dari produk domestik bruto itu dikurangi pendapatan warga negara asing yang ada di negara tersebut dijumlah dengan pendapatan warga negara tersebut yang ada di luar negeri. Bisa dipahami? Oke,
lagi ya. Nah, untuk mencari produk nasional bruto, kita harus menjumlahkan pendapatan warga negara yang ada di dalam negara tersebut dan pendapatan warga negara ataupun penduduk yang ada di luar negeri. Yang penting dia warga negara itu mau di dalam negeri ataupun di luar negeri, silahkan jumlahkan. Bagaimana? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita akan lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga ada produk nasional neto. Kalau tadi sebelumnya kita bahas produk nasional bruto, sekarang kita bahas produk nasional neto. Dari kata bruto dan neto, bisa dibayangkan bagaimana cara mencarinya. Cara menghitung produk nasional neto adalah hasil dari produk nasional bruto yang tadi tinggal kita kurangi dengan jumlah penyusutan ataupun depresiasi. Oke, kita lanjut ya ke yang keempat. Yang keempat ada pendapatan nasional neto. Jangan sampai ketukar dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya produk nasional neto, sekarang adalah pendapatan nasional neto. Untuk menghitung pendapatan nasional neto, jumlah ataupun hasil dari produk nasional neto tinggal kita kurangi dengan jumlah pajak tidak langsung dan juga ditambah dengan subsidi. Oke, kita lanjut ke yang kelima. Yang kelima ini ada personal income ataupun pendapatan personal. Gampang saja untuk mencari pendapatan personal. Kita hitung nilai dari NNI, Net National Income ataupun pendapatan nasional neto yang tadi sebelumnya, kita kurangi dengan laba perusahaan yang tidak dibagi, kemudian dikurangi dengan asuransi, dan juga dikurangi dana sosial, kemudian dijumlahkan dengan pendapatan non balas jasa atau transfer payment. Oke, yang keenam, yang terakhir ada disposable income ataupun pendapatan disposable ya. Nah, pendapatan nasional disposable ini untuk mencarinya hasil dari pendapatan personal ataupun PP yang tadi kita hitung sebelumnya dikurangi dengan pajak langsung. Gimana? Mudah kan? Siap untuk menghitung? Di kolom deskripsi ada beberapa pertanyaan seputar materi yang telah kita bahas tadi. Bagi yang ingin mencoba, silakan. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa kembali ke pembelajaran seperti biasanya. Terima kasih. Salam ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.